Ya baik, anak-anak selamat siang semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, terima kasih. Pak sambung tadi itu kan saya. Ya, ya baik anak-anak. Jadi terima kasih kalian sebagai perwakilan kelas yang bernama MPK ya, di SMA Negeri 2 Alian Cemali, Majelis Perwakilan Kelas. Ya, kalian lah perwakilan dari kelas yang kita ajak bincang-bincang hari ini, yang bincang-bincang santai dengan Pak Unyoman Purwanda selaku calon guru penggerak Mekaran 7 Peren Badung dari sekolah kita SMA Negeri 2 Alian Cemali. Hari ini kita bicarakan tentang program. Program ini memang dari kalian, dari siswa, masukan dari siswa. Ya Pak, ingat betul awal-awal Pak kesini itu anak-anak ingin dia meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya gitu dulu. Ya, boleh bincang-bincang di kelas, santai, belum Pak ngajar juga di kelas ada bahasa Inggris, itu dulu ingin meningkatkan bahasa Inggris. Kemudian tahun 2020 Pak, kita sudah punya program Pak, itu yang menjelaskan itu namanya Dharma Talks itu, Dharma Wacana dalam berbahasa Inggris. Nah, Pak punya lihat situasi memungkinkan pada anak itu berkomunikasi bahasa Inggris ketika persembahyangan Purnamo, Tilam dan Tungkok gitu. Itu dulu jika bakal ada Dharma Wacana yang kalian lihat, sebenarnya jika bakalnya Pak yang pertama ada yang menyampaikan bahwa kita penting ini untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak-anak di depan umum. Tapi yang kedua yang paling penting memanfaatkan waktu. Kan ketika Mas Cipto kan lumayan di waktunya. Tidak bagaimana itu siswa itu memanfaatkan waktu. Nah itu melalui program Dharma Wacana berbahasa Inggris yang kita namanya dengan Dharma Talks. Ya sentuhan Dharma. Ya yang materinya tidak tentang agama Hindu tidak. Ke budi pekerti. Siapa aja boleh yang tampil. Walaupun yang non Hindu silakan. Ya 5 menit 10 menit. Itu program pertama itu dari siswa sebenarnya. Yang kedua itu idenya dari mantan polisi dulu tentang pelepasan burung dara itu. Pelepasan burung dara itu cikal bakal ingin bertumbuh kembang siswa di sini. Kemudian Pak terinspirasi, makanya muncul Widyadara itu dari Pak. Widyadari sebagai ikon. Nah mungkin kalian pernah mendengar yang sejenis itu apa? Widyadari yang ada di kita dengar itu. Jika bagus lagi ya putra putri ada Miss Universe kan itu, ada Abang Noni dia kata itulah kita tidak hanya ke visi aja Pak, orientasi tidak hanya visi cantik ganteng gitu. Sebenarnya Widyadari itu kan bukan visi. Widya itu tahu artinya widya apa artinya widya? Pengetahuan itu ya, dara jadi orangnya laki dari perempuan kan. Jadi orang yang mempunyai pengetahuan itulah yang disebut dengan Widyadari. Kenapa dia sucikan cantik dan ganteng? Karena begini, kalau orang sudah berpengetahuan pasti dia akan aura beauty-nya akan keluar, inner beauty-nya gitu. Inner beauty dari dalam dia kecantikan karena pengetahuan itu. Misalnya contohnya Arjuna, apakah Arjuna ganteng? Mana lebih ganteng Arjuna sama Nakula? Mana? Arjuna lebih ganteng sama Nakula? Kan Arjuna kelihatannya dia, tapi menurut sastra Nakula yang paling ganteng. Tapi kenapa kalah pamor dia? Karena memang Arjuna lebih berpengetahuan dia punya skill, ya dia dengan skillnya itu sehingga memikat wanita dari skillnya itu dari skillnya memikat wanita. Nah itu ya sedikit itu ya sebagai latar belakang, bukan hanya Widyadari ya. Kemudian berlanjut ke program ini anak-anak OSIS. Kalian tahu di Sekbid 10 itu dia akan menyampaikan itu dari tahun 2021 ya. 2021 sudah menyampaikan tentang program ini meningkatkan bahasa Inggris melalui kerjasama dengan sekolah internasional. Nah, apa itu sekolah internasional yang ada di sekolah terdekat dari kita? Green School itu. Nah, itulah Green School itu sudah kita bincang dan hari Jumat ini tanggal 9 Juni 2023 ini pukul 10 kita sudah janji dengan pihak Green School akan menandatangani nota kesepahaman atau kesepakatan yang bernama MOU, Master of Understanding, ya kerjasama tidak hanya tentang bahasa aja ternyata dari pihak Green School, di bidang penelitian juga, di bidang sampah, gitu, dan kerjasama lain termasuk seni budaya. Ya.
ingin juga kita sama bahkan dari pihak Grand School. Nah, untuk mendukung kegiatan kemampuan berbahasa Inggris itulah kita rancang program juga dari Pak bersama anak-anak juga nanti ke depannya yang kita lihat ada celah di antara program literasi. Kalian literasi bagaimana sistemnya program setiap hari kan ya literasi hari. Nah, kita punya program di hari Rabu ini kita English Day ya, makanya Pak beri nama programnya Gereng G kita intinya ya RENG Gereng. G-nya itu gerakan, R-nya itu Rabu, Eng itu English. Ini Pak, ada sudah buat latar belakang sekolah kita. Kenapa Gereng ini kita namai karena kita di tengah-tengah lah. Ini hari Rabu ini sebagai hari yang tengah-tengah. Kita ada di tengah-tengah jalur wisata. Bali juga sebagai sentral wisata. Kita di daerah Sedang ini kan jalur wisata ini antara Canggu dan Ubud itu di pelintasannya di sini. Canggu yang lagi populer sekarang di Bali pariwisatanya kan Canggu. Ubud yang memang tidak pernah sepi dari dulu sebagai umat atau sebagai healing, pusatnya healing kan itu dia. Adanya ya pengobatan. Itu kita ini berpotensi, makanya bahasa Inggris dia sangat penting bagi kita ya. Memang dari siswa yang bersuara terlebih dahulu dari Pak tentang pilihan dan rasa pemilikan. Ya, itu latar belakangnya kita sebagai daerah pariwisata dan dekat dengan sekolah internasional juga. Dengan Green School kan mungkin hanya 1 kilo 2 kilo mungkin ya. Kalau ditarik garis lurus ke barat kan gitu ya, daerah Sindang. Itu latar belakangi. Kemudian untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila, minat bakat di bidang berbahasa, komunikasi baik lisan dan tulis, dan juga yang terpenting program yang terbaru kita kan literasi itu setiap hari Senin sampai Sabtu. Nah, selama ini kan belum ada mengikat harus bahasa Inggris kan tidak ada kan? Ada yang buat literasi yang berbahasa Inggris? Belum ada ya. Mungkin ke depan bisa kita gandeng itu maksudnya. Kita gandeng itu tiap hari Rabu kita English Day. Silahkan kita English Day secara lisan maupun tulis, literasinya boleh. Nanti buku-buku yang berbahasa Inggris. Pak barusan sudah bertemu ngobrol santai dengan pengelola kopsisnya, ibu kantinnya di kopsisnya. Dia lama di pariwisata. Artinya dia punya di restoran juga, punya basic dia berkomunikasi berbahasa Inggris. Punya basic nanti Pak ngobrol di pagi. Kemudian resepsionis kita Bu pegawai itu yang piket Bu Dewayu itu pegawainya. Dia lama juga di dan bahkan tamatan di pariwisata ibunya. Jadi bahasa Inggrisnya bagus dia. Nah, kenapa kita tidak gunakan program itu English Day setiap hari Rabu itu untuk mendukungnya, karena sudah didukung oleh sumber daya manusia. Jadi guru, pegawai juga termasuk artinya petugas kopsis saja gitu. Pak namanya minyak, artinya kalian atau mari kita sama-sama. Just say hello maybe. Ya, greeting, good morning, good afternoon, ya, something like that. Ya, asking about, ya, how are you today? Misalnya seperti itu ya, hanya minta percakapan kecil, hanya salam, kemudian menanyakan kabar, kan seperti itu tuh. Kemudian mungkin bisa ditingkatkan nanti di literasi itu apa yang kalian ingin kembangkan. Ya, silakan Gus. Menurut saya ini program yang dibuat oleh Bapak ini sangat-sangat bagus dan banyak manfaat yang didapat dari program tersebut. Terutama bagi siswa itu di sini kan di sekolah ini ada berapa 1.113 siswa ya. Itu mungkin dari banyaknya siswa itu pasti ingin bekerja di pariwisata dan perhotelan mungkin yang berhubungan dengan tamu atau orang-orang dari mancanegara yang mungkin bisa berinteraksi dengan siswa tersebut. Nah, tentu program Bapak ini sangat membantu dalam membantu pekerjaan siswa tersebut, misal kayak berkomunikasi dengan orang luar negeri tersebut, lalu menulis bahasa Inggris juga, terus mendengarkan bahasa Inggris juga. Tentu itu program Gereng yang diberi nama Gereng itu sangat-sangat
membantu bagi siswa, terutama bagi siswa yang mau bekerja di pariwisata. Nah, di sekolah juga menyangkut dengan program 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah, tentu itu bisa kombinasikan dengan bahasa Inggris, misal menyapa dengan bahasa Inggris terus, dan masih banyak lagi. Dan siswa tidak hanya menyapa guru yang hanya berbahasa Inggris, tapi semua guru di sekolah disapa dengan mungkin hello dengan sesama siswa maupun ke guru. Terima kasih. Ya, silakan. Melanjutkan pendapat Gus Adit tadi, bahasa Inggris bukan hanya di bagian pariwisata. Bahasa Inggris itu kan bahasa global, jadi minimal kita punya basic lah untuk berbicara. Terlebih lagi kita ada di kawasan pariwisata juga, dan nantinya saat kita melanjutkan kuliah pasti pelajarannya tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya pikir kebiasaan berbahasa Inggris ini pelan-pelan akan meningkat dan berdampak baik bagi siswa di sini. Ya, tepuk tangan dulu. Bagus sekali sudah mulai bermunculan suara-suara kalian ya, suara laki, dari suara perempuan, dari anak MPK, baik anak OSIS sudah kita serap, baik anak-anak secara seluruhnya sudah kita serap informasi-informasi itu dan sangat mendukung sekali program ini. Berarti kita sepakati ya, artinya program ini bisa berjalan artinya. Tadi ya di program Grand ini yang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Terlebih ini kita di zaman globalisasi ya. Yang bisa kita simpulkan jadi program Grand ini bisa berjalan gerakan berlaku Inggris ini ya. Baik, anak-anak ya diskusinya luar biasa nih, tidak terasa nih waktu ya. Waktunya nanti kalian tidak kesibukan juga melanjutkan kegiatan bertemu dengan kakak kalian kelas 12 yang melakukan ini juga Pak coaching istilahnya ya, artinya menanyakan tentang kemana sih rencana tindak lanjut setelah tamat dari sini. Tadi Pak, dari tadi udah bincang dari sini, nanti sebentar mungkin Pak lanjutkan. Baik, terima kasih dan kita akhiri ya teman-teman. Selamat siang. Selamat siang.